Balik lagi sama gue di sini. Di video ini gue akan share ke kalian pengalaman gue pakai si Toyota Harrier selama kurang lebih hampir 2 tahun. Dan yang gue rasa sekarang itu muncul ya bagian-bagian dari mobil yang menurut gue kok gak enak ya. Kok ada bunyi ini, bunyi itu gitu. Dan ada satu hal lagi yang sampai sekarang nih gue nyesel banget kenapa gue gak teliti ketika gue pertama kali ngambil si mobil ini. Pengen tahu lebih detailnya kayak apa? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis dan di sini aja. Oke, jadi ada beberapa hal yang menurut gue ini kayaknya ada sesuatu yang aneh deh gitu ya di mobil gue. Jadi gue punya beberapa listnya. Ini gue nyontek dulu ya listnya karena lumayan. Yang pertama adalah ini gue notisnya baru-baru ini sebenarnya. Nah, si Toyota Harrier itu kan ada panoramic sunroof. Nah, jadi gue mulai denger di panoramic sunroofnya itu ada bunyi-bunyian. Apalagi kalau kita lagi ngelewatin jalan yang agak bergelombang atau jalan yang keriting. Nah, di situ gue ngedenger suara kayak krek gitu loh di bagian atas sunroofnya, khususnya di bagian sebelah depan. Nah, di situ gue mulai keganggu tuh, karena gue kayak kalau misalnya gue bawa mobil terus ada bunyi-bunyian itu gue selalu nggak tenang gitu. Gue selalu kayak, waduh, risih banget sih gitu ya. Dan gue tuh pengen cari tahu suaranya dari mana gitu. Dan setelah gue ulik-ulik gitu ya, ternyata suaranya itu dari bagian sunroof di depan, yang bagian tiltnya. Jadi di Toyota Harrier itu ada panel yang paling depan yang ukurannya paling kecil. Jadi dia itu mungkin ya ada baut-bautan gitu yang kendor. Nah, gue udah cek emang goyangnya itu ke kiri ke kanan. Sebetulnya nggak mengganggu motornya atau nggak mengganggu buka tutupnya si sunroof itu sendiri. Cuman ya ganggu aja sih gitu suaranya. Setelah gue cek, gue buka dan ternyata emang ada yang kendor. Nah, masalahnya gue mau benerin sendiri atau gue mau ngencengin lah ya, itu gue nggak nemu tempat ngencengin itu di mana. Jadi kayaknya ini harus dibawa ke bengkel. Gue nggak tahu kalau teman-teman yang pernah punya atau punya Toyota Harrier gitu ya, apa pernah ngalamin hal yang sama kayak gue. Tapi kayaknya solusinya memang harus dibawa ke bengkel spesialis sunroof untuk dicek. Kalau bocor sih enggak ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah si panoramic sunroofnya itu punya gue itu mulai bunyi-bunyi. Yang kedua itu power back door. Nah, jadi sukanya gue dengan Toyota Harrier ini, dia punya power back door. Jadi gue kerasa banget gitu ya ketika gue lagi bawa belanjaan banyak gitu ya, atau mungkin gue belanja ke supermarket misalnya, itu tinggal pencet aja remote-nya, bagasi udah kebuka. Ya sebenarnya memudahkan sedikit lah ya, jadi nggak usah buka pakai tangan gitu ketika kita lagi pegang-pegang barang-barang gitu ya, lebih simple lah, lebih memudahkan intinya itu. Problemnya adalah power back door di Toyota Harrier gua itu sekarang motornya kayaknya udah agak lemah. Jadi proses buka tutupnya udah nggak secepat awal-awal lah. Ya masih oke, cuman kayak melemah gitu loh motornya. Jadi kayak kalau nutup tuh kayak lama, terus bukanya juga agak lama gitu. Ya paling kerasa ketika kita misalnya masuk ke mall gitu ya, terus ada security-nya, terus mereka minta izin untuk buka bagasi. Biasanya gue pencet dari dalam dong. Nah, biasanya tuh bukanya ya lambat aja gitu. Jadi kayak
gemes gitu, gimana sih, dan nutupnya juga gemes gitu. Sementara orang yang di belakang tuh udah yang kayak kadang gue diklakson, lama banget lu nggak maju-maju. Padahal dalam hati gue, ya bentar kali ini gue lagi nutup pintu bagasi gitu kan, takutnya ya sambil jalan kan ya bahaya lah ya. Jadi si powerback dari Toyota Harrier ini menurut gue karena udah usia gitu, jadi mungkin motornya melemah. Dan sampai sekarang gue masih biarin aja karena gue lagi nyari-nyari nih bengkel kira-kira yang spesialis atau yang bisa benerin si power backdoor itu di mana. Tapi kalau teman-teman punya saran atau mungkin punya rekomendasi bengkelnya di mana, please let me know in the comment ya. Terus berikutnya adalah kalau ini sih wajar ya. Yang nomor 3 adalah kaki-kaki. Kayaknya mobil yang udah berumur gitu ya, kayak mobil gue gitu, kaki-kaki rusak atau mungkin ada part yang harus diganti itu wajar gitu ya, karena kan memang jadi tumpuan banget tuh ya shock breaker dan teman-temannya itulah. Nah apalagi mobil gue ini kemarin beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya bulan Juni-Juli, gue road trip ke Bali pakai si Toyota Harrier ini. Dan saking keenakannya, kita kan lewatin tol Trans Jawa dan itu kan jalannya lurus-lurus aja. Tapi masalahnya adalah kadang ada jalan tol yang gak rata atau bahkan ada kayak lubang gitu. Jadi gue gak notice lah karena kecepatannya tinggi. Jadi gue itu nyetir di tol Trans Jawa gitu biar gak ngantuk. Gue tuh bisa 150, 160, 170 gitu. Dan kalau ada sesuatu di jalan atau jalannya jelek, nggak mungkin gue ngerem mendadak. Jadi mau nggak mau pasti gue hajar gitu. Dan jalanan di sepanjang menuju ke Banyuwangi itu juga kan nggak semuanya tol ya. Kayak di Probolinggo gitu jalannya kayak di puncak, terus banyak truk-truk gitu. Dan jalannya nggak semuanya rata gitu. Cuman karena gue pengen cepet nyampe gitu ya, dan saking nyamannya di mobil, jadi ya udah gue hajar-hajar aja tuh gitu kan. Nah sepulangnya dari Bali gitu, mungkin seminggu lah setelah itu, gue mulai ngerasa loh kok kayak ada bunyi-bunyi ya gitu. Kayak ya kalian tau lah gitu ya rasanya kaki-kaki ada yang bermasalah, bunyi kayak geluduk-geluduk gitu. Kayak kalau jalan keriting atau bahkan lagi ngelewatin polisi tidur gitu, itu mulai kerasa tuh. Gue diemin, lama-lama loh kok bunyinya makin keras gitu. Jadi ini udah bertanda bahwa mungkin harus diservis atau mungkin diganti gitu ya, karena akibat gue yang seruntulan gitu bawa mobilnya. Tapi ya namanya juga dipakai mobil ya gitu, ya wajar lah kalau misalnya kaki-kakinya kenapa-kenapa. Jadi yang ketiga itu kaki-kakinya. Terus yang berikutnya, nah ini yang tadi gue bilang di awal bahwa gue nyesel banget sih sebenarnya karena gue nggak tahu, gue miss untuk mengecek satu bagian ini. Dan pada saat gue mau beli, gue tuh belum cari info gitu kalau ternyata bagian Toyota Harrier yang satu ini krusial banget dan sering banyak masalahnya. Bagian itu adalah bagian di interior yang namanya dashboard. Yes, semua pemilik Toyota Harrier pasti udah tahu kalau si dashboard Toyota Harrier ini, waduh, ini rentan banget sama namanya panas atau cuaca tropis kayak di Indonesia. Karena mobil ini CBU dari Jepang yang mungkin iklim di sana lebih bersahabat gitu ya, nggak yang panas-panas banget gitu, karena mereka juga kan punya musim dingin gitu ya. Jadi kayaknya bahannya itu kurang cocok sama iklim di Indonesia. Nah, jadi ternyata gitu di bagian dashboard, khususnya sebelah penumpang gitu ya, itu udah mulai kerasa lengket, terutama kalau habis dijemur. Terus selain lengket, si dashboardnya ini tuh kayak agak lembek gitu jadinya. Dan setelah gua raba,
wah ini sih kalau kecungkil gitu ya, pakai kuku, ini pasti akan ke bawah. Jadi kayak tanah apa ya, teksturnya itu kayak tanah liat gitu ya. Tapi ya nggak seempuk itu juga gitu. Cuman kalau agak dicungkil itu pasti ke bawah deh gitu. Dan ini aduh, menurut gue ini kenapa nggak gue cek waktu pertama gue beli ya gitu. Dan ternyata sekarang gitu setelah gue cari-cari informasi, jadi itu emang udah penyakitnya Toyota Harrier. Nah jadi buat teman-teman yang sedang mencari Toyota Harrier, tolong diperhatiin banget, make sure dashboardnya itu masih bagus, nggak ada yang retak dan nggak ada yang udah benyek ya istilahnya, dan udah berminyak gitu. Mendingan jangan diambil. Kenapa? Karena spare partnya pertama susah, kalian harus cari copotan, dan itu juga jarang banget di sini. Kalian harus pesen ke Singapura atau ke Malaysia gitu. Kalaupun mau beli baru pun harganya tuh mahal banget. Gue lupa gitu, cuman kemarin pernah ada yang bilang sama gue sekitar 18 juta gitu. Jadi ini menurut gue penting banget supaya kalian nggak dapet dashboard yang retak-retak, karena susah gitu. Kalaupun kalian mau retrim, nah bahannya itu kalau pakai MBTech gitu udah pasti beda deh sama aslinya. Jadi emang susah gitu untuk di retrim pun susah untuk nyamain sama tekstur dan warna aslinya. Jadi menurut gue sih sebelum cek yang lain-lain, interior dulu dicek. Karena bagian interior di Toyota Harrier itu perintilannya kayak tombol-tombol AC, putaran-putaran apalah itu susah banget dicarinya. Kalau eksterior, mesin, kaki-kaki itu sih nggak usah khawatir karena banyak banget spare partnya yang jual di Indonesia. Jadi itu aja menurut gue yang mau gue share ke kalian gitu ya, mengenai problem atau hal-hal yang udah timbul nih, yang udah meraung-raung gitu, pengen diganti kayaknya. Jadi kayaknya sekian aja gitu ya yang mau gue share ke kalian. Di video berikutnya setelah ini gue akan share selama 2 tahun ini apa aja yang udah gue ganti, dan kalau masih ada nih gue akan share juga berapa total biaya penggantian spare part, servis, dan lain sebagainya yang udah gue lakuin selama punya si Harrier ini. So, sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat, dan terima kasih buat temen-temen yang udah subscribe ke channel gue. Yang belum, please subscribe, dan udah like juga, udah komen-komen. Sorry kalau misalnya ada komen-komen yang gak gue balas satu-satu. Kayaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.